Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Minggu Kerahiman Tuhan. Mengapa hari Minggu Paskah yang kedua ini dikhususkan kita merenungkan, merefleksikan tentang kemaharahiman dari Tuhan. Maharahim berarti maha dan rahim. Maha itu sangat besar. Rahim itu tempat untuk memulainya kehidupan. Sama seperti rahim seorang ibu. Di dalam rahim ibu mulai kehidupan, dan bayi yang lahir dalam rahim itu selama 9 bulan seorang ibu dapat menanggung segala-galanya, apapun yang terjadi pada janin itu untuk sampai dia dilahirkan ke dunia. Maka maharahim berarti Allah itu mampu menanggung apapun, segala yang diperbuat oleh manusia, dan itu tidak merubah cinta Allah kepada kita manusia. Itulah Allah yang maha rahim, Allah yang berbelas kasih. Bayangkan saudari dan saudara, ketika Kristus ditangkap, para rasul lari terbirit-birit dengan rumah-rumah terkunci. Bahkan Petrus yang menjadi ketua para rasul, paus pertama, dia pun menyangkal Kristus sebanyak 3 kali. Bahkan ketika orang-orang mencibir Kristus di sepanjang jalan menuju ke puncak Golgota, Kristus tetap mengatakan, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika para rasul setelah dididik selama 3 tahun bersama dengan Kristus, dengan segala pengajaran yang sangat indah, dengan segala keajaiban-keajaiban yang spektakuler, yang mestinya membuat para rasul itu percaya penuh kepada Kristus, toh mereka lari terbirit-birit dengan sikap pengecut. Ketika Kristus bangkit, Kristus tidak balas dendam, Kristus tidak luka batin, dia tidak senewen kepada para rasul. Dia tetap sabar, mempertumbuhkan iman para rasul, datang kepada mereka dan mengatakan, damai bagi kamu. Dalam Injil tadi, saudari dan saudara, 3 kali Kristus mengatakan, damai bagi kamu. Dan sangat menarik, ungkapan damai yang ketiga itu diungkapkan Kristus ketika Thomas sudah ada bersama dengan para rasul. Thomas itu yang disebut Didimus. Didimus itu artinya si kembar. Mungkin Thomas ini punya kembarannya. Tetapi menarik, Thomas ini sering dicap sebagai orang yang kurang percaya. Dalam pergaulan sehari-hari pun kita mencap orang kalau kurang percaya, ah kamu itu seperti si Thomas, katanya. Sering kita merendahkan Thomas ini. Tetapi melalui Injil ini kita tahu Thomaslah rasul yang pertama dari ke-12 rasul itu yang percaya bahwa Kristus adalah Tuhan. Sehingga dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Maka saudari dan saudara, kata-kata Kristus kepada Thomas itu juga penting untuk kita. Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Itu bisa terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi Kristus sudah bangkit. Dia tidak lagi bersama-sama kita secara fisik sekarang. Dan Kristus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Maka saudari dan saudara, setelah Kristus naik ke surga, maka iman kita adalah iman
yang bertumbuh karena sabda. Sabda berarti karena kita dengar. Maka iman kita sebenarnya di zaman sekarang harus bertumbuh dan berkembang lewat pendengaran kita yang sungguh-sungguh mau rendah hati mendengarkan Allah bersabda. Memang sebenarnya pendengaran jauh lebih tajam, jauh lebih kuat masuk dalam hati manusia daripada penglihatan. Mengapa? Kita punya mata. Tetapi kalau kita tidak senang melihat apa yang sedang ada di hadapan kita, kita bisa menghindarkan untuk tidak melihatnya. Kalau misalnya jumpa dengan orang yang sering bencekno, menjengkelkan begitu, bisa memalingkan leher, kepala, tidak melihat dia, atau memejamkan mata untuk tidak melihat dia. Dengan mata kita bisa mengabaikan hal-hal tertentu. Tetapi dengan pendengaran kita tidak bisa mengabaikan. Ada suara apapun yang datang selalu bisa masuk ke telinga dan kita tidak bisa menghambat itu untuk tidak masuk. Maka begitulah sabda Allah. Sabda Allah itu masuk ke dalam hati dan jiwa kita dan kita sebenarnya tak mampu untuk membendungnya. Maka mari saudari dan saudara, kita menerima sabda Allah itu agar kita mampu percaya kepada Kristus yang bangkit meskipun dia tidak melihatnya, karena sabda Allah itu masuk ke dalam jiwa raga kita dengan kerendahan hati yang kita miliki. Semoga kita hidup dalam sabda Allah ini. Amin.